Selamat malam, sahabat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Malam yang dingin ini, saya akan menceritakan atau sebuah cerita ulang dari kisah yang benar-benar terjadi. Dan cerita ini dialami langsung oleh narasumber yang pernah tinggal di sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Ya, sebuah keluarga yang menjadi tumbal pesugihan. Di sini Bang Fawa akan menjadi narasumbernya. Dan langsung saja, mari kita ikuti bersama kisahnya. Perkenalkan, namaku Arif. Waktu itu sekitar tahun 2008. Perasaanku selalu sedih bercampur takut ketika mengingat kembali kejadian tragis yang menimpa keluargaku di sekitar tahun 2008 lalu. Cerita ini aku bagikan bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar peringatan untuk kita semua. Jangan pernah sekali-kali meminta pertolongan kepada jin dalam hal apapun. Kamu itu bukan jin, dan jin jelas tak selucu Om Jin yang ada di film Jin dan Jun. Cerita ini bermula saat aku dan keluargaku terpaksa pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi. Ini adalah usaha bapakku. Ini karena usaha bapakku yang bangkrut. Kami terpaksa mengikuti saran salah satu kerabat ibuku yang ada di kota kecil di Sulawesi untuk pindah. Di tempat baru ini, kami menempati salah satu rumah milik teman kerabat dari ibuku. Kami tak perlu membayar, cukup merawat rumahnya saja. Dengan bantuan teman-teman ayah yang ada di Surabaya, ayahku mencoba peruntungan baru dengan membuka warung di pinggiran kota besar di Sulawesi. Yah, kenapa nggak minjem uang di bank saja buat modal, biar bisa bikin usaha yang lebih besar? Tanyaku saat kami mencari ruko untuk disewa. Bos, uang bank itu riba, nanti usahanya nggak berkah. Lagi pula apa yang bisa dibuat jaminan? Jawab ayahku sedikit ngegas. Aku sendiri sebenarnya sangat keberatan saat keluargaku memutuskan pindah. Tapi mengetahui ayahku sudah kepalang pontang-panting mengurusi kami, aku tidak pernah berani berbicara secara langsung soal ketidaksetujuanku ini. Aku cukup lama atau cukup nyaman dengan kota Surabaya di sana. Semuanya ada, apa-apa punya. Lalu tiba-tiba harus pergi begitu saja karena usaha ayah yang bangkrut. Ini jelas membuatku sedih tak nyaman. Tapi semua bisa aku tahan. Apalagi setelah melihat kedua kakakku yang bertekad pindah kuliah juga. Anggota keluargaku ada 5, termasuk aku. Ada ayah, ibu, kakak perempuanku yang paling tua, kakakku yang nomor 2 yang saat ini duduk di kelas 11 SMA, dan saat itu aku sendiri yang masih kelas 6 SD. Jarak tempuh dari rumah ke ruko yang disewa ayahku untuk membuka warung cukup jauh. Kata ayah sih, biar dekat dengan kota yang ada di Sulawesi. Sedangkan tempat tinggal kami memang cukup jauh dari keramaian. Membantu kedua orang tuaku mempersiapkan warung jadi kebiasaan baru kami sekeluarga. Di masa-masa ini, aku benar-benar merasakan keluarga kami semakin dekat. Tapi tanpa aku sadari, orang tuaku menyembunyikan rahasia besar dari kami bertiga. Pak, nanti Arif bantu-bantu di warung ya. Hari ini sekolah cuma setengah hari karena guru-guru pada rapat semua, ujarku di suatu pagi. Ya, nggak apa-apa kamu bantu-bantu warung, jawab ayahku. Tak sampai jam 11 siang, kegiatan belajar mengajar diliburkan dengan alasan rapat. Dari sekolah, warung ayahku bisa dijangkau dengan naik ojek. Ini bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Tapi saat aku sampai di warung, brak!
Suara keras menyambut kedatanganku. "Pokoknya aku mau balik ke Surabaya." Terdengar suara teriakan dari dalam warung. Tak berselang lama, kakak perempuanku keluar sambil memegangi pipinya yang merah. Aku langsung lari ke dalam warung. Kulihat ibuku menangis di salah satu bangku panjang warung, sementara ayahku terdiam di belakang kaca etalase lauk di warung. Ibuku yang melihatku langsung meraih tanganku. Ia memelukku erat-erat, seakan aku mau pergi saja. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ibuku hanya menjawab pertanyaanku dengan tangisnya. Aku melihat ayahku memegangi kepalanya, sambil beberapa kali mengumpat, "Kenapa, Bu?" Aku masih mencoba lagi bertanya pada ibuku. "Mbakmu pengen balik nang Surabaya." "Mbakmu pengen balik nang Surabaya?" sahut ayahku. Sementara ibuku masih diam, sambil terus menyeka air matanya. "Arif ngerti kan, ayah baru mau mulai usaha. Usaha ayah di kota Surabaya bangkrut. Jadi ayah usaha di sini. Mulai lagi dari nol, itu nggak gampang, Nak," ujar ayah lagi. Aku melihat ayah memegangi tangannya. Tak lama, beliau menangis sambil mengumpat pada dirinya sendiri. Di warung kami, hanya ada kami bertiga. Tanpa ada pembeli satupun sedari tadi. Warung sesepi ini adalah hal biasa semenjak ayahku membuka usaha warung. Dan itu sejak 2 bulan lalu. Tiba-tiba ayahku bangun dari tempat duduknya, menghampiri ibu, berbisik kepadanya, lalu pergi tanpa sedikit pun melihatku. Singkat cerita, ayahku kembali pulang terlambat hari itu. Namun kepulangannya petang itu benar-benar mengubah keluarga kami. Aku ingat betul, ketika aku menyambut ayahku di depan pintu dengan riang, ibuku seperti ragu untuk menyambut. Dia hanya menyilangkan kedua tangannya di dadanya, terlihat gelisah. "Kakakmu kemana?" tanya ayahku. "Di kamar ya, jangan marahi kakak lagi ya," pintaku pelan. Ayahku menjawabnya dengan senyum untuk kemudian berjalan menuju kamar. Ibu lantas menyuruhku tidur. Aku yang waktu itu masih bocah pun tahu, wajah ibu benar-benar seperti orang yang kebingungan. Sayangnya, aku tak berani bertanya. Dan singkat cerita, semenjak malam itu, semuanya seolah menjadi mudah. Warung keluarga kami tiap harinya ibarat hari pertama bioskop memutar film box office. Hampir tak pernah sepi pembeli. Terpaksa aku dan saudariku harus ikut membantu jaga warung. Sekitar 4 bulan berlalu semenjak kami menjalankan warung. Ayahku memutuskan membuka cabang baru yang berada di pusat kota, sekaligus merekrut karyawan dengan jumlah yang tak sedikit. Hidup kami benar-benar berubah drastis. Belum ada setahun keluarga kami sudah bisa membeli rumah yang bahkan lebih besar dari rumah kami yang ada di Surabaya. Ayahku membeli rumah di kota, lengkap dengan perabotannya. Keuangan keluarga kami kembali stabil, bahkan jauh lebih baik. Aku bahkan tak perlu lagi naik ojek pangkalan untuk berangkat ke sekolah. Mobil yang terparkir di rumah ada 3, belum termasuk mobil operasional restoran. Di tahun 2009 yang lalu, keluarga kami sudah memiliki 3 restoran besar dengan karyawan yang jumlahnya ratusan. Kakak perempuanku juga tak lagi merengek-rengek minta kembali ke kota Surabaya. Sampai pada suatu hari, akhirnya aku tahu sebuah rahasia. Saat itu aku dan 3 temanku sengaja berkunjung ke warung ayahku. Bangunan warung yang dulu hanya bisa memuat 7 orang hingga 9 orang. Tapi menurut salah satu temanku, ia melihat hal ganjil pada salah satu karyawan restoran kami. Itu karyawan ayahmu kan?" tanyanya sambil menunjuk salah satu karyawan perempuan. Aku pun mengangguk. "Itu ada yang buntuti, kok dia diam saja sih?" ujarnya. "Apa sih, Mat? Itu kakak pelayan cuma sendirian. Kok kamu bilang ada yang buntuti? Jangan ngawur, Mat. Jangan-jangan kamu naksir ya?" timpal si Tejo.
salah satu temanku yang memang kocak. "Benar ini, Jo. Aku tadi lihat ada makhluk hitam besar di belakang baknya," jawab si Ahmad. Sudah, habiskan makanan kalian. Habis ini ku ajak kalian ke tempat Yahud," ujarku mencoba memisahkan pertikaian kawan-kawanku. Mereka pun menurut. Selesai menyantap hidangan, ku ajak mereka ke salah satu bukit yang tak jauh dari perkampungan, yang juga masih dekat dengan restoran. Bukit tersebut adalah salah satu spot favoritku untuk melihat pemandangan sekitar. Tak jauh dari bukit itu juga ada telaga jernih nan segar. "Masih jauh, Kak Rip. Lelah aku di sini," ujar si Ahmad. "Bentar lagi kok," jawabku. Setibanya di puncak bukit, kukira semua kawanku sumringah. Aku benar-benar puas bisa menunjukkan tempat ini. Tapi saat itu aku tersadar ada yang aneh dengan Ahmad. Kukira dia cuma lelah. "Kenapa, Mat? Kok mukamu pucat gitu? Kalau kamu lelah, habis ini kita renang di telaga," ujarku. Ahmad masih tak merespon, malah menatapku kosong. Ketika kami berjalan menuju telaga, Ahmad tiba-tiba langsung menarik lenganku. Aku melihat mukanya yang benar-benar ketakutan. Temanku yang satu ini memang dikenal cukup peka dengan hal-hal yang gaib. "Rip, makhluk hitam besar yang tadi kulihat di restoran sekarang lagi lihat kita dari telaga," bisik si Ahmad. "Mana? Aku nggak lihat apapun, Mat," jawabku sambil melihat telaga dari kejauhan. Sementara dua kawanku yang lain sudah lari dan melepas bajunya. "Ayo, aku renang dulu ya," ujar si Tejo. Aku mencoba tak menggubris apa yang dikatakan Ahmad dan langsung ikut jebur. Ketika aku, Tejo, dan Budi asyik berenang, Ahmad hanya melihat kami dari pinggiran telaga. "Kamu kenapa, Mat?" teriak si Budi. Ahmad hanya diam dari kejauhan. Singkat cerita, setelah hampir setengah jam berenang, aku memutuskan untuk mentas bersama. Tak lama kemudian, Tejo pun juga ikut mentas di sisi telaga. Tapi ada yang ganjil. Tejo melambaikan kedua tangannya pada aku dan Ahmad. Tanpa bersuara, kami langsung berlari mendekatinya. "Ada apa, coy?" tanyaku. Tejo masih terdiam. Ia menggigil sambil memeluk kedua kakinya. Ahmad mendekat dan berbisik ke Tejo. Setelah itu Tejo menangis sejadi-jadinya dan berteriak, "Budi, Mat, Budi, tadi aku mendengar Budi minta tolong. Kukira dia kram, mau ku bawa dia ke pinggir telaga. Tapi ketika aku tarik tubuhnya, kok ya berat banget. Tubuhku ikut ditarik ke dalam telaga, Mat. Sampai akhirnya aku kehabisan nafas dan ku lepaskan si Budi. Aku takut, Mat," jelas si Tejo. Aku seakan tak percaya apa yang diucapkan si Tejo. Mungkinkah ini hanya prank? Tapi melihat Tejo yang biasanya kocak jadi ketakutan seperti ini, dan ini jelas memunculkan banyak pertanyaan dalam benakku. Lalu di manakah si Budi berada? Aku dan Ahmad masih berusaha menenangkan Tejo yang gemetaran. Sementara itu, si Budi tak jua muncul dari dalam air. Dengan keadaan yang masih bingung, Ahmad tiba-tiba berteriak seperti kerasukan. "Jo, awas kau, Jo, awas!" teriak Ahmad tiba-tiba. Kedua tangan Ahmad sudah mencekik leher si Tejo yang masih linglung. "Woi, ngapain kau, Mat? Mat!" teriakku pada si Ahmad. Pupilnya Ahmad ini tertarik ke atas. Matanya membelalak. Suaranya berat, tak seperti Ahmad yang biasanya. Sadar ada yang tak normal dengan Ahmad, ku tarik tangannya dari leher Tejo sekuat mungkin. Namun si Ahmad tak bergeming. Tangannya seperti sudah menempel di leher Tejo. "Istighfar, Mat, istighfar. Tejo nanti mati kau cekik, Mat," ujarku. Kubacakan ayat-ayat suci sebisaku di telinga Ahmad. Kalau tidak salah, saya membaca surah An-Nas. Baru kubacakan 2 ayat. Ahmad menoleh. Mukanya benar-benar tak seperti Ahmad yang biasanya. Selama mengenalnya, ia tak pernah membuat ekspresi semengerikan ini. Kukira Ahmad menoleh padaku karena sudah sadar.
Tapi ternyata tidak. Ia malah langsung menonjok dadaku dengan keras, menggunakan tangan kirinya hingga tubuhku terpental. "Jo, kenapa kau lepaskan aku, Jo? Kenapa?" teriak Ahmad tepat di muka si Tejo. Sepertinya yang merasuki tubuh Ahmad adalah Qarin dari arwah si Budi. Yang sekarang nampaknya si Budi ini sudah tewas tenggelam. Tejo ketakutan setengah mati. "Sorry Put, maaf, aku gak kuat narik tubuhmu Put. Tolong lepaskan aku Put," jawab Tejo sambil terbata-bata. Ahmad yang saat ini di depan mataku hanyalah jasad semata. Aku merasa saat ini kami sedang menghadapi kemarahan Budi yang tidak terima karena dibiarkan tenggelam oleh kawan sepermainannya. "Budi, kalau ini benar kau, tunjukkan di mana jasadmu Bud. Kita secepatnya akan mengangkatmu dari dalam telaga," ucapku cepat. Si Ahmad melirik ke arahku. "Ini juga gara-gara kau Rip. Kau bawa kami baca di tumbal bapakmu. Bangsat kau Rip," ucap si Budi dalam tubuh Ahmad. Aku makin bingung. Apa maksud ucapan barusan? Apa salahku? Hari semakin sore. Sebentar lagi akan ada maghrib. Cengkraman Ahmad tiba-tiba melonggar. Tubuh Tejo jatuh ke tanah. Ia sudah tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Ahmad menoleh kepada aku dengan ketakutan. Lalu tiba-tiba tersungkur. Tak jauh dari tubuh si Tejo. Aku tak bereaksi ketika itu. Kejadian yang menimpaku sore itu benar-benar membuatku ketakutan, sekaligus bingung. Aku tak pernah mengalami hal-hal mistis seumur hidupku. Tiba-tiba, di arah jauh terdengar suara orang tertawa. Di tengah kebingungan terdengar sayup-sayup suara perempuan yang sedang tertawa di tengah hutan. Terdengar dekat. Ya Allah, batinku. Ku coba tetap tenang. Ku anggap itu hanyalah suara gesekan antar batang bambu yang tak jauh dari telaga tempat kami berenang. Dan surup menjelang malam. Satu temanku tak ada yang tahu rimbanya. Entah tenggelam, entah dimakan setan. Jasadnya bahkan tak muncul di permukaan. Sementara dua temanku yang lain saat ini tak sadarkan diri. Aku mencoba mendekati kedua tubuh temanku yang tak jauh dari bibir telaga. Belum sampai 3 langkah, suara yang tadi kembali muncul. Kali ini terdengar lebih jauh. Aku tak berani melihat ke belakang. Ku coba untuk tetap maju, menggapai tubuh temanku. Mat, bangun Mat. Ayo cari pertolongan Mat, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh si Ahmad. Tak ada jawaban. Baik Ahmad maupun Tejo benar-benar seperti mati. Padahal itu cuma pingsan. Ketika ku tarik kedua tubuh temanku itu menjauh dari bibir telaga, kembali muncul suara yang menakutkan. "Mau kau bawa kemana makananku?" Kali ini suaranya jelas dan menggema. Aku langsung gemetaran. Tanpa menunggu waktu lama, aku pun lari terbirit-birit meninggalkan temanku. Aku sudah lupa bahwa kami berangkat berempat. Yang kupikirkan waktu itu, aku harus menjauh dari telaga secepat mungkin. Setelah berlari cukup lama, aku pun tiba di pinggiran kampung. Pak, tolong Pak, tolong cepet Pak, telepon polisi," teriakku kepada orang-orang yang berlalu lalang. Tak ada satupun yang menggubrisku. Sampai akhirnya datang seorang bapak-bapak yang menghampiriku. "Duh, Mas Arif, ada apa Mas?" tanyanya. "Tolong teman saya Pak, teman saya di telaga Pak. Tolong teman saya tenggelam di telaga di atas bukit Pak," ujarku dengan agak sedikit gagap. Bapak paruh baya tersebut bisa menangkap perkataanku. Ia pun memasukkan tangan di sakunya, mengambil telepon genggamnya. "Nak, tenang dulu, saya akan teleponkan polisi. Sekarang sudah gelap, kamu sudah makan?" kata si bapak. Hari malah semakin gelap. Bapak itu pun mengantarkanku ke restoran milik ayahku.
Aku masih tak percaya kejadian senaas itu menimpa teman-temanku. Sementara saat pikiranku masih tak beraturan, bapak yang tadi mengantarkanku tiba-tiba saja mencengkeram lenganku dengan kuat. "Nak, kau yakin itu restoran milik ayahmu?" tanyanya. "Iya, Pak." "Kau yakin?" tanyanya lagi. "Loh, memang kenapa, Pak?" Tak ada jawaban. Tapi langkah kami terhenti. Aku semakin kebingungan. Restoran milik keluarga kami hanya berjarak tak lebih dari 50 meter dari tempat kami berpijak saat ini. Tapi entah kenapa bapak-bapak itu terdiam, seperti melihat sesuatu di restoran kami. Sementara menurutku, tak ada yang aneh dari restoran yang tiap hari kulihat tersebut. Kita tunggu polisi di sana saja ya," ujar bapak tersebut sambil menunjuk ke salah satu pos polisi kosong. Aku pun bermaksud mengajak para karyawan kami untuk ikut membantu menolong temanku. Tapi si bapak-bapak ini mencegah. Katanya lebih baik tak mengganggu orang yang bekerja. Bapak tersebut kemudian mengucap satu hal yang masih kuingat sampai hari ini. "Nak, masakan di restoranmu mungkin enak, tapi jangan lupa berdoalah sebelum kau makan," ujarnya. Setelah menunggu hampir 2 jam, satu mobil kepolisian tiba bersama tim SAR, lengkap dengan perlengkapan selam mereka. Tak menunggu lama, kami segera menuju ke lokasi kejadian. Beberapa warga ada yang membuntuti kami. Kabar adanya anak yang tenggelam di telaga didengar orang-orang di sekitar restoran keluargaku. Mereka pun berkumpul, berduyun-duyun mendatangi telaga seperti mau melihat festival. Belum sampai telaga, salah satu dari anggota polisi menemukan seorang anak laki-laki dari pinggir jalan setapak. Ia memegangi anak yang menggigil tersebut. "Ahmad!" teriakku. Anak itu menoleh padaku. Benar, itu adalah Ahmad. Aku pun bersyukur Ahmad selamat. Namun ketika aku mendekatinya, malah ia berlindung di belakang petugas polisi yang menemukannya tadi, seperti ketakutan melihat wujudku. "Saya akan mengamankan adik ini ke bawah bukit dulu ya," ujar petugas tersebut yang kemudian berlalu. Dan ketika aku berpapasan dengan Ahmad, aku mendengar sedikit bisikan darinya. "Keluar kamu pemuja setan." Aku menoleh cepat. Siapa yang berbisik padaku tadi? Mana mungkin Ahmad, kawanku yang selalu berhati-hati dengan ucapannya, yang mengatakan hal itu. Dan setibanya di telaga, polisi segera memasang garis polisi. Sementara petugas SAR sudah bersiap menyisir lokasi tersebut. Tak lama, aku dipanggil bapak yang tadi menolongku. "Ini anak yang melapor tadi, Pak. Nak, bisa kau jelaskan di mana temanmu tadi?" ujar si bapak yang menolongku seperti itu. Ahmad bersama petugas tersebut sudah menghilang dari jalan setapak. Petugas sudah menghubungi keluarga dari kedua temanku. Mereka akan segera menuju lokasi. "Budi tenggelam di telaga, Pak. Kalau Tejo tadi sudah ada di samping telaga." "Loh, kok nggak ada, Pak? Tadi tubuh Tejo terakhir kali saya lihat di situ, Pak. Tepat di pinggir telaga dekat pohon itu. Sumpah saya tidak bohong, Pak," ujarku kepada petugas polisi itu. Tubuh si Tejo tak lagi di tempat terakhir aku meletakkannya. Apa mungkin Tejo sudah melarikan diri setelah kutinggalkan? Tak mungkin. Ia tadi bersama Ahmad dan tak sadarkan diri. Ahmad bahkan harus dibantu untuk menuruni bukit. Lantas, siapa yang membawa tubuh si Tejo? Kepalaku teringat dengan sosok hitam yang mengejarku tadi. Apakah mungkinkah makhluk itu tadi yang sudah memakan Tejo? Bulu kudukku berdiri. Aku bukan orang yang tidak punya rasa setia kawan. Tapi saat ini aku benar-benar ketakutan. Ya, dalam pikiranku asalkan aku selamat, tak apa kawanku dimakan iblis sekalipun. Berjam-jam menunggu pencarian tak membuahkan hasil. Polisi menyisir di darat di sekitar telaga. Sementara
ada 4 orang tim SAR yang menyelam mencari keberadaan Budi. Waktu sudah menjelang jam 11 malam. Para petugas mulai berputus asa karena tak segera menemukan titik terang. Kakaknya si Budi tiba di lokasi bersama dengan ayah Tejo. Setelah berbincang dengan petugas, mereka pun melirikku, kemudian melengos begitu saja. Ayah Tejo membawa seekor ayam hitam legam, seekor ayam cemani. Ia mendekati telaga. Aku melihatnya dari belakang. Ia berkomat kamit di bibir telaga, tepat di mana aku terakhir kali melihat jasad Tejo sebelum kabur. Tangan kirinya memegangi tubuh ayam cemani yang sebenarnya belum cukup besar. Sementara tangan kanannya terlihat mencekik leher ayam. Kok, 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 kok. Suara ayam tercekik. Ayam cemani yang sekarat dilempar ke telaga. Dan tak sampai 10 detik, muncul mayat dari kedalaman telaga, mengambang begitu saja. Itu adalah jasad si Budi. Aku, petugas polisi, warga, bahkan para petugas SAR yang ada di lokasi benar-benar seperti kehabisan kata-kata. Bagaimana bisa dari tadi para petugas sudah menyelam di sekitar titik itu, namun tak ada satupun petugas menemukan jasad korban. Sementara si ayahnya Tejo yang baru saja datang dan berjampi-jampi lalu melemparkan ayam cemani, kok tiba-tiba saja ada mayat mengambang di depan kami semua. Dan itu adalah mayat atau jasadnya si Budi. Jasad Budi dibawa ke tepian telaga oleh tim SAR. Tubuhnya sudah putih pucat. Dari mulutnya keluar cairan putih. Begitu pula dari kedua lubang hidungnya. Matanya membelalak. Hingga kini, aku masih ingat betul ekspresi wajah mayat si Budi. Ia seperti marah kepadaku. Kakak laki-laki Budi seperti tidak kaget dengan kejadian yang menimpa adiknya. Ia mengusap dahi adiknya dengan lembut. Setelah berbincang dengan beberapa petugas, jasad si Budi akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Perlahan, mobil ambulan yang membawa jasad Budi menjauh dari tengah hutan, menembus jalan setapak, hingga hilang dari pandanganku. Tiba-tiba, aku dikagetkan oleh sebuah tangan yang menepuk bahu kiriku cukup keras. Saat aku menoleh, tepat di depanku, ada raut muka seorang bapak dengan wajah muramnya. Ia adalah ayah Tejo, yang sampai saat ini belum diketahui rimbanya. Nak, bisa kau telepon ayahmu sekarang? Tanyanya tiba-tiba. Aku melihat wajahnya yang sayu. Tubuhnya yang begitu dekat denganku membuatku dengan jelas bisa menghirup aroma menyan yang menusuk hidung. Lebih baik kau ingatkan bapakmu agar lebih berhati-hati, atau keluargamu sendiri yang akan merasakan akibatnya, gertaknya. Aku tak benar-benar paham apa yang dibicarakan ayahnya si Tejo. Kupikir dia benar-benar membenciku saat ini, dan aku tak bisa menyalahkannya, karena akulah orang yang meninggalkan Tejo di tengah hutan. Yang kutakutkan hanyalah tentang keluargaku. Apakah hal gaib yang menimpaku dan kawan-kawanku berhubungan dengan keluargaku? Tapi apa gerangan? Bahkan tak ada satupun keluargaku yang tahu aku bermain di telaga bersama kawanku sore tadi. Setelah diinterogasi cukup lama di polsek terdekat, ayahku pun menjemputku. Syukurlah kau nak, selamat, ujar ayahku sambil menyetir mobil. Aku yang duduk di sisi ayahku tak benar-benar mendengarkan apa yang ia ucapkan. Aku masih kepikiran dengan ucapan ayah si Tejo. Tejo sendiri masih belum diketahui di mana jasadnya. Pihak kepolisian mengatakan mereka masih akan menyisir lokasi seminggu ke depan. Ayahnya juga tak ketinggalan. Ia memutuskan untuk ikut mencari jasad anaknya sendiri. Ayah Tejo yang merupakan orang asli Banten atau perantauan dari Banten memang dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan, terutama dalam hal gaib. Rip, kau kenapa nak? Bengong begitu dari tadi. Kau tak dengar apa yang ayah bilang tadi? Ucap ayahku. Apa ya? Maaf, aku ngantuk, jawabku singkat. Kau jangan begitu kalau orang tua lagi ngajak bicara. Tidak sopan namanya. Ayahku mulai menaikkan nadanya. Iya ya, maaf. Apa ada yang ayah sembunyikan dari kami? Ujarku balik bertanya. Maksudmu apa?
Sesuatu yang ayah sembunyikan dari aku dan kakak atau ibuku, ujarku. Kok kamu nanya begitu? Ada apa? Tak apa ya, jawab saja dengan jujur. Tidak ada nak, jawab ayahku singkat. Perbincangan pun berhenti. Suasana benar-benar hening, seakan ayahku menciptakan tembok antara dirinya dan diriku. Aku sadar ada yang ia sembunyikan dariku. Tapi kupikir itu tak penting selama keluargaku bahagia. Kami tiba di rumah dengan sambutan yang tak lazim. Ibuku berlari dari arah pintu menuju halaman, kemudian memeluk ayah yang baru saja keluar dari mobil. Ia menangis sambil meneriakkan nama kakak perempuanku. Mas, Ratih mas, Ratih, ucap ibuku sambil terisak. Iya Ratih, kenapa bu? Ibu tenang dulu, kalau bilang jangan sambil nangis gitu, ucap ayahku. Aku hanya memperhatikan kedua orang tuaku dari belakang. Ibu melirikku, kemudian menyamparku, memelukku dengan erat. Bu, kenapa bu? Tanyaku. Maafkan ayah ibumu yang berdosa ini nak, jawab ibuku. Jawaban yang sebenarnya sudah menunjukkan ada yang tidak beres dengan keluarga kami. Sudah, jelaskan. Jelaskan dengan singkat, Ratih kenapa? Bentak ayahku sambil menarik lengan ibuku. Hampir saja aku terjatuh karena ikut tertarik. Ratih sudah tiada mas, tubuhnya di dekat pintu belakang rumah, di pagar, ucap ibuku sambil terisak. Hah? Di pagar? Apakah kamu sedang bercanda bu? Rani di mana? Apakah belum pulang? Tanya bapakku. Ibuku mengangguk cepat. Kami bertiga pun segera bergegas menuju ke pekarangan belakang rumah. Ayahku tiba-tiba ambruk sambil terkaget. Ibuku kembali menangis. Semakin menjadi-jadi tangisannya. Waktu mungkin sudah lewat tengah malam. Di situ, 3 ujung pagar berkarat menancap di leher, dada, dan perutnya si Ratih. Mulutnya terkoyak hingga ke pipi kirinya. Aku seperti melihat adegan dalam film Saw. Namun bedanya kali ini aku melihat adegan nyata. Ibuku sudah seperti kesurupan. Namun aku seperti mulai menikmati pemandangan menyeramkan yang ada di hadapanku. Ketika kami semua masih syok, jari-jari di tangan kiri saudariku bergerak-gerak. Kulihat betul mimik mukanya yang tersenyum, kemudian tertawa dengan lucu. Ibuku pun langsung pingsan. Ayahku ketakutan, sementara aku tersenyum kegirangan. Aku tidak tahu kenapa aku tersenyum. Aku mendadak menjadi liar. Aku seperti kehilangan kontrol tubuhku sendiri. Aku berusaha berteriak, namun kerongkonganku seperti bukan milikku lagi. Kesadaranku mulai menipis. Sementara malam kian hening. Lalu semuanya menjadi gelap gulita. Aku pun pingsan. Tiba-tiba dalam pingsanku, lalu entah datang dari mana, tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud, menjerit-jerit. Aku yakin itu suara seorang perempuan. Ia terus menjerit ketakutan. Matanya menengadah ke atas. Tepat di depannya, sesosok hitam seolah siap menyantapnya kapanpun. Beberapa saat kemudian perempuan itu terbaring lunglai. Aku ikut menggigil melihat pemandangan yang terjadi di depanku. Mungkinkah ini mimpi? Setahuku, aku baru saja dijemput ayahku pulang dari kejadian di bukit tadi. Apakah teman-temanku sudah ketemu? Oh iya, kakak perempuanku sedang sekarat menancap di pagar. Bagaimana keadaannya? Sementara aku bertanya-tanya, tiba-tiba sesuatu menggelinding hingga menyentuh kaki kiriku. Ya, itu adalah sebuah kepala. Lehernya masih meneteskan darah segar. Aku pun tercekat, melangkah mundur. Potongan kepala itu kembali menggelinding hingga wajahnya menghadap ke atas. Aku tahu betul siapa pemilik potongan kepala tersebut. Aku pun ambruk. Dengkulku menyentuh tanah. Kuraih potongan kepala itu. Ku peluk erat-erat sambil menangis. Tangisku semakin menjadi-jadi. Dan tanpa aku sadari, makhluk hitam besar sudah ada di depanku. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku masih sesenggukan sambil memeluk kepala kakakku ini. Bajuku sudah penuh dengan darah.
Ia merebut potongan kepala tersebut dari genggamanku, lalu melahapnya. Darah menetes dari taring bawahnya yang menjulur ke atas hingga hampir menyentuh mata. Sementara dari belakang, muncul dua orang yang berjalan mengikuti langkah makhluk tadi. Mereka tak asing. Pikirku, mataku tak mungkin salah. Mereka adalah ayah dan ibuku. Tapi kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba muncul dan mengikuti makhluk tadi? Aku mencoba memanggil keduanya, namun suaraku tak keluar dari kerongkongan. Pandanganku merayap. Aku sedang berada di sebuah kebun bambu tanpa penerangan sedikit pun. Tapi anehnya, mataku bisa melihat makhluk menyeramkan tadi. Kupikir ini terlalu nyata untuk bisa menjadi sebuah mimpi. Aku bergerak dan berlari mengejar kedua orang tuaku. Kurai tangan mereka. Ayah dan ibuku masih bergeming, seakan aku tak berada di situ. Aku berusaha sekuat tenaga, hingga akhirnya satu patah kata keluar dari tenggorokanku yang serak ini. "Tolong!" Ibuku pun menoleh. Aku ingat benar, dia berekspresi dingin, namun tetap berusaha tersenyum. Ia mengenaliku. "Ada apa, Bu? Siapa sebenarnya makhluk itu? Kenapa kalian mengikutinya? Padahal dialah yang memakan Kak Ratih." Tapi tak ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Ibuku pun melenggang. Aku tak berani mengikuti mereka lagi. Saat aku berusaha menarik ibu dan ayahku, tanpa sadar, dari sisi makhluk hitam tadi, ratusan makhluk serupa muncul dan bersorak ganjil. Mereka sedang berpesta. Tapi tak ada satupun dari makhluk itu yang menyadari keberadaanku. Aku benar-benar tak dipedulikan. Sampai akhirnya, dari kejauhan, aku melihat kakak perempuanku yang kedua sedang berlenggak-lenggok di tengah kerumunan. Sejak kapan Kak Retno sepandai itu menari tradisional? Terkadang ia melenturkan tubuhnya, menggeliat di tanah dengan kedua tangannya yang penuh luka cakar. Di sisi lain, orang tuaku terlihat bersujud ke makhluk hitam tadi. Makhluk yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk yang mengelilingi Kak Retno. Aku seperti menyaksikan keluargaku sedang bermain peran. Tanpa sadar, aku berlari mendekati orang tuaku. Berlari, dan berlari. Tapi sama sekali aku tak mendekati mereka seinci pun. Set, suasana kembali gelap. Nak, sadar nak, sadar. Suara laki-laki menyadarkanku. Orang tersebut adalah ayahnya si Tejo. "Pak, di mana ibu saya, Pak?" ujarku. Ia pun terdiam, kemudian mengusap dahiku yang berkeringat. Kadang manusia memang bisa khilaf. Tapi jika sudah sejauh ini, ayahmu sudah memancing makhluk yang seharusnya tak ia usik. Jawabnya tanpa ekspresi. Kulihat halaman belakang rumahku sudah penuh dengan orang, polisi dan warga setempat. Suasana halaman belakang rumahku tiba-tiba menjadi tenang, dingin, hening sekaligus ganjil. Beberapa jam berlalu masih hening, hingga suara tangisan itu muncul entah dari mana. Beberapa polisi datang membawa kantong jenazah lengkap dengan keranda beroda. 3 kantong jenazah. Ranjang jenazah kemudian melintas di hadapanku. Suara rodanya berdecit-decit bagai jeritan yang tertahan. Selintas, kafan yang menutupi jasad itu tersingkap di terpa angin. Dari balik kain yang tersingkap itu, sepasang mata mendelik menatapku. Seketika aku pun terdiam. Ibuku tak pernah menatapku dengan ekspresi menyeramkan itu. Ibuku, ayahku, dan Kak Retno sudah menjadi mayat. Itulah konsekuensinya jika manusia melakukan pesugihan. Tidak hanya keluarganya yang akan menjadi tumbal. Orang yang melakukan pesugihannya pun akan menjadi mati mengenaskan dan akan menjadi budak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dulu. Restoran ramai, tapi setiap hari ada yang meninggal. Berani menggunakan pesugihan juga harus berani menanggung akibatnya. Bisa sampai kehilangan nyawa juga. Aku bersama Kak Ratih masih hidup dan sekarang sudah pulang ke Jawa. Semua hartaku habis
kini aku merintis kembali usahaku sendiri di Pulau Jawa. Aku sekarang sudah berkeluarga, dan cerita ini semoga menjadi kisah yang bisa untuk menjadikan kita waspada atau berhati-hati kepada jin yang akan menjerumuskan kita. Maka dari itu, berhati-hatilah. Selesai.